Hai Axel, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi Kak. Pagi, oke. Wait ya, Axel. Apa kabar, Axel? Eh, baik. Baik ya, puji Tuhan. Ada planning jalan-jalan hari ini? Apa di rumah aja? Nggak ada sih. Padus? Oh, Axel ikutan Padus. Nggak ada Kak. Oh, kira ya. Kira ikutan Padus. Oke, sip. Hari kita lanjutin pelajarannya ya, Axel ya. Kita akan masuk ke dalam modul 2 3, which is akan tentang loops. Ya. Nah, apa sih sebenarnya loops itu? Menurut kamu apa? Pernah dengar nggak? Loops. Eh, Dia dari kata hula hoop. Kayak mirip-mirip hula hoop ya. Hoop, loops. Pernah dengar? eh, pernah Kak. Pernah ya. Nah, jadi it's like something that going around gitu ya. Dia akan terus berputar, berputar, dan berputar. Ya. Nah, the program never ends. Gitu ya, sampai kamu nentuin kondisinya itu uh, mau selesai atau enggak. Ya, itu yang kita namain sebagai loops. Nah, contohnya kalau kita masukin kode promo, ya misal kode promo yang kamu masukin itu summer, kode promo yang benar itu summer ya, terus kamu inputnya salah nih, maka kan dia nanti akan kasih tahu error. Ntar kamu suruh input lagi summer lagi ya harusnya, tapi ternyata masih salah, error lagi. Bayangin kalau sampai 100 kali, berarti dampaknya ada if-nya 100 kali ya. Nah, yang mana itu nggak mungkin. Makanya dengan loops kamu punya programnya, algoritma, dia nanti bisa balik lagi nih Excel dari 4 ke 1 ya. Jadi kalau nanti kode promonya bukan summer ya, berarti nanti loopingnya akan masuk atau loopingnya akan berjalan. Ntar kalau misalnya masih salah nih, dia balik lagi dicek, udah bener belum? Ya, jadi dia ngeganti if yang nanti bisa 100 kali, cukup 1 kali aja kita tentuin. Ya, oke. Nah, kemarin kita udah belajar simple logical expression. Masih ingat apa itu? Simple logical expression. Masih ingat? Atau yang compoundnya deh. Cuma ada dua yang compound. Dari A sama O. And dan Or. or. Ya, kayak kalau yang logicalnya pokoknya dia ngebandingin nilai dan dapetin nilainya true atau false gitu ya. Kalau compound berarti dia ngegabungin pakai and sama or. Ya. Nah, kalau yang ini deh. Ini dia true atau false? Excel. eh, False Kak. False. Oke. Kalau misalnya yang bawah, True Kak. true. Benar banget. Ya, yang ini false, yang ini true. Karena yang ini salah satunya ada yang false, dan ini salah satunya ada yang true. Ya. Nah, conditional statement kemarin kita udah pakai if ya, yang klasik, if else, atau yang nested, if dalam if, sama ada yang multiple branch pakai elif. Ya. Oke, kita langsung aja ke materinya. Jadi kita akan bahas tentang loops. Apa sih sebenarnya loops itu? Jadi, loops itu a command that executes actions given as long as certain logical expressions remains true. Jadi intinya,
kalau expressions itu nilainya true ya, di sini true, nanti loopingnya jalan. Oke. Jadi kalau kamu bilang 5 lebih besar dari 2, expressionsnya di sini loopingnya jalan nggak? Jalan. Jalan ya, karena dia nilainya true. Oke, kayak gitu aja. Ya, nah gimana cara pakainya? Jadi pakai while ya. While ini sama aja kayak apa? As long as atau selama gitu ya. Selama expressionnya benar, titik dua, nanti apa nih looping yang dijalanin? Kalau loopingnya udah selesai, jalanin apa? Ya, dia sama kayak if, butuh spasi. Oke, jadi habis while selalu ada spasi. Ya, nah kalau misalnya mau tebak-tebakan gimana? Jadi kalau bikin program tebak-tebakan, oh ini jawaban yang benar. Kalau salah dia akan bilang better luck next time. Tapi kalau udah benar you win. Ya nih, better luck next time. Salah. Nah kalau udah benar you win. Dia nggak usah pakai 3 if. Excel dia langsung aja pakai while. Ya. Nanti kamu suruh input dulu. Contoh kita mau jalanin yang satu ya. Nih yang pertama. 1 2 3 1 4. Berarti 1 2 3 1 4 ya card number. Tidak sama dengan 4 5 6 2 6 nggak? Ini true atau false? True, Kak. True. Ya ibaratnya kayak A tidak sama dengan B. Ya iya true. Makanya loopingnya jalan ya. Dia disuruh input lagi. Ya, begitu juga sama yang ini. Tapi kalau udah yang ketiga, nah yang ini apa nilainya? 4 5 6 2 6 tidak sama dengan 4 5 6 2 6. True atau false? False. False. Yes. Jadi yang ini udah nggak dijalanin lagi. Dia dapetnya yang you win. Oke. Itu maksud expression is true. Ya pokoknya kalau dia tetap benar jalanin. Ya. Kalau misalnya kamu pengen ngebikin feedback sampai dia masukin off, bisa juga. Berarti nanti dia akan tanya terus nih review kamu apa. Pas kamu masukin off berarti dia udah berhenti. Ya. Atau bisa lebih ringkas. Di sini kan feedback ya. Feedback itu apa? Input. Nah, jadi kamu bisa langsung aja while input. Ntar kalau salah, dia nanti tetap suruh input lagi. Ya, bukan off maksudnya. Dia tetap suruh input lagi. Kayak gitu. Oke, nah yang ini nanti aja. Dari sini ada pertanyaan dulu. Next Hmm. punya pertanyaan dulu nggak? Nggak ada, Kak. Belum ada? Belum. Belum. Oke. Excel tolong share screen ya. Cobain. Pakai Mm-mm. Ini ya, username, password. Kita buka yang nomor, oh, yes, nomor 5 ya. Buka, diklik yang nomor 5.
Ya, yang ini. Nah, jawabannya ada tiga. Tolong dipilih. Mm-mm, benar. Dua lagi berarti. Ah, bukan ya. Ini bukan. Pertama kita cek dulu conditionnya. Tetap. Mm-mm, satu lagi. Indentation tuh yang tadi ya, yang while. Terus ada spasinya di bawah. Nah, ini indentation. Ya. Di sini bilang without. Salah dong. Harus ada indentation ya. With harusnya. Berarti yang ini. Oke. Dia nggak tahu looping ini. Kalau pakai while nggak tahu loopingnya jalan berapa kali ya. Lanjut.
Sip, lanjut nomor 4. Ini baca dulu. Jadi dia dari jam 10 buka, terus jam 24 tutup. Ya. Nah, baris satu kita kasih INT ya, depannya asal apa Excel. Depannya kita kasih INT karena kan angka ya, ngebandingin. Jadi baris satu kasih INT. Hmm, terus tutupin di ujungnya, yes. Nah, dari jam 10 sampai jam 24. Artinya apa? Berarti dia 10, 11, 12, bla 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 bla, 23, 24. 24-nya tutup ya. Berarti sampai 23 doang. Nah, ini udah benar. Tapi yang ini salah nih. Dia bukan kurang dari 10 ya. Kalau kurang dari 10 berarti jam 1, -1 buka. Tapi harusnya paling kecil itu 10. Berarti lebih besar dari sama dengan. Mm-mm. Ah, ini 24 ya, udah benar. Tadi kasih. Heeh. Tinggal titik duanya di ujung. Mm-mm. Nah, ini karena ada ininya kurang apa? Printnya masih merah nih. Petik 2 ya betul. Petik 2 aja. Karena ini ada tanda petik satu di sini. Jadi pakai petik 2 ya. Mm-mm. Di sini juga di awal. Mm-mm. Nah, terus yang ini juga ya. Yang ini diganti jadi petik 2 aja. Karena ini ada tanda petik di dalam. Betul. Kaidah boleh di checklist ya. Excel. Dimasukin jam berapa kamu belinya. Angka ya. Karena INT. Hmm. Nah, kalau misalnya satu, enter the current time in hours. Ntar. Oh, ini spasinya Excel. Iya, spasinya ya. Ini kasih spasi. Harus sejajar sama loopingnya. Nah, sip. Nah, dia close ya. Karena nggak dari jam 10 sampai 24. Loopingnya nggak jalan. Lanjut. Nomor 5 kita lanjutin. Ya, udah dibaca. Berarti kita tinggal bikin aja. Apa? Tinggal kita bikin Ya. kalau dia apa promo code-nya salah, dia ngasih tahu is not valid. Tapi kalau misalnya udah benar, valid. Ya. Jadi, codingannya Excel tinggal buat seperti di layar kayak gini ya. Kalau dia loopingnya salah nih ya, kode yang dimasukinnya salah, invalid. Tapi loopingnya udah selesai nih, alias sudah false. Kode apa? Kode yang kamu masukinnya udah live. Promo code accepted. Ya, oke. Kalau ada pertanyaan tanyain ya, Excel.
Boleh dibuat. Ini nggak pakai tanda seru. Hapus ya. Sama spasinya ini dihapus ya. Yang baris tiga aja. Baris dua udah benar. Baris duanya udah benar. Baris tiganya dihapus. Nah, ini kasih spasi ya. Baris duanya. Tap aja. Tombol tap di keyboard. Sip. Udah. Udah di checklist. Excel. Mantap. Ya, kalau kamu masukin yang live, dia langsung udah selesai. Lanjut, Excel nomor 6. Yang terakhir, jadi ada dua ya sekarang ya. Ada tambahan kode promo baru yaitu help. Ya, nah berarti yang perlu Excel buat seperti apa? Kita looping dulu berarti ya. Kita while. Jadi seperti ini ya. Nih, kita bikin dulu si loopingnya. Kalau misalnya bukan live dan help, maka dia suruh masukin lagi. Ya, tapi kalau udah benar, promo code accepted. Oke? Coba Excel buat.
Titik, dah beres. Promo kontak Sabtu tik tik. Kasih titik ya. Nah, oke, boleh checklist. Dia loopingnya akan terus jalan sampai kamu benar masukin ya. Kayak gitu ya. Ya, ada pertanyaan dulu? Ada ya, jadi seperti ini ya. Eh, Untuk masukin kode promo. Oke, kita lanjut. Nah, kita masuk ke dalam yang namanya counter. Kalau counter itu apa sih, Excel? eh, Counter apa itu? itu Apa? Kalau di game, counter itu apa? Pernah dengar nggak kata counter di game? langsung beda. Kenapa? Apa? Kalau di game apa kata counter itu artinya? Men menangkal, menangkis. Menangkis. Nah, betul ya. Atau dia dari kata dasarnya, counter. Berarti dari kata count kan, menghitung. Ya. Nah, jadi dengan counter kita bisa hitung loopingnya udah berapa kali jalannya. Ya. Nah, contoh, kita mau ngehitung kayak gini ya. Kalau misalnya dia, ya ini program kasir. Jadi bakal ngitung harga 10% ya. Ya dari total. Jadi kamu akan suruh masukin berapa harganya, masukin nol baru berhenti. Ya. Pokoknya 333 nih. Berarti harga 10%-nya jadi 297 dipotong. Nah, caranya gimana bikin programnya? Kamu punya counter dulu. Jadi counter itu dia ngebikin variabel sama dengan nol dulu, terus kamu looping ya. Nah, nanti counternya akan bertambah sesuai yang diinput ya. Jadi tambah sama dengan itu apa? Total price, kadang singkat TP aja ya. Total price sama dengan total price tambah price. Tambah sama dengan itu maksudnya gini ya. Jadi variabel sebelah kiri tambahin variabel sebelah kanan. Oke. Jadi nanti kalau kita jalanin, ini kan pertama input 120. 120 tidak sama dengan 0 nggak? True atau false? Oh, false. Apa? Kenapa Kak? Nilainya true atau false, Excel? 120 tidak sama dengan 0? False. Yakin? 120 nggak sama dengan 0. Truth. Apa berarti true atau false? True Kak. True Kak. True. Ya, makanya looping yang di bagian dalam ini dijalanin. Nah, ini total price TP sama dengan TP tambah P. Ya, TP-nya berapa? Total price yang di awal 0. 0 tambah 120. Nah, berarti looping pertama nilainya 120. Ya, ditambahin lagi. Oh, looping kedua berarti jadinya berapa? 250. Gitu seterusnya ya. Nah, nanti kamu tinggal panggil aja nih. Total price-nya diupdate kali 0,9 ya. Jadi itu harga 90% ya. Ya, oke, jadi itu yang counter ya. Nah, jadi counter itu adalah variable storing the number of steps of a certain loop. Ya, dia nanti ngebikin variabel sama dengan 0. Nanti di dalam loopingnya bertambah nilai counternya. Ya, misal kamu pengen ngitung dia masukin kode promonya pada apa benernya di input yang keberapa kali. Jadi kamu suruh input dulu. Nanti bikin counternya sama dengan satu. Di looping ya. Kalau kode promonya salah, counternya bertambah satu dan suruh input. Nah ini kan berarti counternya satu, dua. Oh ini nih, tiga yang udah benar. Jadi dikasih tahu ya.
input yang benarnya pada percobaan ketiga. Gitu. Ya, that's it. Ada pertanyaan dulu nggak? Excel. Hmm, enggak ada. Ada. Excel boleh share screen. Kita langsung praktekin ya. Oke, kita lanjutin ya Excel. Kamu boleh klik yang ini, tombol yang warna putih. Kita buka latihan berikutnya ya. Boleh diklik. Nomor 6. Nah, Excel pilih dua jawabannya ya. Jadi, eh, counter itu nggak cuma tambah sama dengan ya. Dia bisa minus sama dengan, bisa kali sama dengan, bisa bagi sama dengan juga. Jadi macam-macam ya. Boleh Excel buka. Benar. Satu lagi, 4 kali ya. Dia kan berarti 2, 4, 6, 8. Ya cuma 4 kali doang. Terus satu lagi. Yes, benar ya. Oke, mantap. Lanjut. GG, GG. Easy peasy. Oke, lanjut. Nggak dibaca. Jadi kita mau ini ya, apa? Mau ngasih diskon buat 3 pelanggan pertama. Ya, caranya gimana? Caranya, berarti kamu tinggal buat seperti ini. Kado drop lagi di layar ya, biar gampang jelasinnya. Jadi, nanti kamu ada suruh input dulu kayak di gambar, ya, di dalam loopingnya. Oke, nanti kita akan print yang kayak di layar. Dan counternya selalu bertambah satu. Ya, kalau udah beres, nomor discounts. Oke, silahkan Excel boleh dibuat.
Oke, udah ya. Nomor 4 boleh dibaca dulu. Jadi kita mau bikin kayak kasir ya. Coba kamu lihat. Udah dibaca? Ya, nanti dia akan diinput ya. Kalau kamu lihat gambarnya coba. Mau klik gambarnya Excel. Tuh. Dia inputnya berapa kali di sini? Tiga ya. Jadi ada tiga nih produk yang diinput ya. Berarti Excel buatnya seperti apa? Bikin dulu berarti count sama dengan nol. Lalu kita looping ya. While kategorinya bukan hand. Coba. Hmm, Kategori tidak sama dengan hand. Kategorinya dulu ditulis. Nama variabel. Kategori tidak sama dengan hand ya. Kasih tanda petiknya. Accept. Tinggal kasih titik dua ya. Berarti count tambah sama dengan satu. Jadi setiap dia di input, loopingnya bertambah satu. Tambah sama dengan. Kamu tinggal bikin deh. Kayak baris dua ya, suruh input lagi. Bikin variabel yang sama, kategori, baru nanti di print terakhir ya. Input dibikin kayak di ini. Enggak. Excel boleh ketik kayak di layar ya, kayak yang nomor baris dua. Tanda petik, kategori. Terus tinggal di print ya. Nih, dari soal, kalau udah beres, kan ngeprint total produk kategoris. Yes, benar ya. Spasinya dihapus.
Titik duanya, lalu tinggal dipanggil variabel count-nya, sudah tanda petik, koma, count. Sip, dah. Mantap. Boleh checklist, Excel. Mm-mm. Nah, jadi ini ada 10 input ya totalnya. Ini kurang titik dua, Excel. Boleh kasih titik dua lagi? Dah, boleh cek. Titik duanya di luar tanda kurung. Di ini, bukan. Ini yang dirubah ya, diikutin. Jadi yang ini di luar titik dua, di luar tanda kurung ya, titik duanya. Hmm, yang ini juga sip. Udah boleh checklist. Kok masih salah? Coba dilihat lagi, buka tugasnya. Dibuka lagi buka tugasnya, Excel. Oh, kategoris. Ini kategoris ya. Nih, kategoris. Yang ini, yang ini. Yang baris 7. Nih, ini kategoris nih. Harusnya ini. Kurang E. Boleh checklist. Nah, ya. Ada pertanyaan dulu nggak? Saya punya pertanyaan dulu. Yang Ada? ini variabel kak. Yang Ada. Lanjut ya, nomor 5. yang baris. Terakhir, coba kamu buka yang nomor 5. Apa yang Nah, boleh dibaca dulu ya, Excel. Udah dibaca? Kalau udah dibaca, berarti kita mau bikin promo code. Ya, gimana caranya? Jadi, promonya itu fresh dan dia cuma 3 kali kesempatan. Kalau drop di layar ya. Jadi, kamu bikin dulu counternya. Terus kamu bikin string kosong. Lalu kamu bikin looping. Ya. Ntar counternya bertambah satu dan kalau udah benar, diterima pada percobaan keberapa. Ya, boleh dibuat Excel?
Sip, boleh checklist. Ini string kosong aja. Excel ini nggak ada E-nya ya. Mhm. Attempts is not defined. Ini T-nya kurang ya. Attempts, baris satu. Sudah sudah P. Sudah P. Nah, coba checklist. Nah, jadi nanti dia ngitung ya. Promo code kamu benar di input yang keberapa. Nah, ini kalau udah salah 3 kali ya udah beres ya. Promo code-nya adalah fresh. Nah, ini typo. Ya, ini typo nih. Accept, accepted. Nih, accepted ya. Sip. Oke, ada pertanyaan dulu nggak, Excel? Eh, tadi yang attempts, Kenapa? yang attempts tadi. Oh, yang attempts. Coba balik lagi ke nomor 5. Diklik nomor 5. Halaman. Kenapa? Apa pertanyaannya? Yang attempts. Yang attempts? Buat Kenapa yang attempts? Kenapa yang attempts-nya, Excel? eh, itu kode baru lagi. Kenapa? Yang nggak sama kayak count gitu. Nggak sama kayak count. Ini counter juga. Nama variabelnya beda ya. Macam-macam ya. Kamu bikin dia A sama dengan 0. Mau dia bikin I sama dengan 0. Yang penting ini harus sama di dalam loopingnya. Ya karena nama variabel itu bebas. Oke? Ada lagi? Nggak ada lagi ya. Oke, kita lanjutin ke pelajaran berikutnya ya. Kak akan share screen dulu. Sorry. Nah, ini ya, kita masuk ke dalam loops continued. Tapi sebelum itu kita akan ambil break time dulu ya. Aksal boleh, kita akan selama 5 menit aja. Kamu kalau mau kamar mandi dulu, mau rebahan dulu, silakan ya. Oke, selamat beristirahat ya, Aksal.
Halo, Excel. Oke, kita lanjutin lagi ya, Excel. Sip. Kita masuk ke pertemuan modul 2 lesson 4, di mana kita akan masuk ke part 2-nya looping. Ya, apa itu part 2-nya looping? Jadi, tadi kan kita udah tahu kalau kalau kita pakai while, ya, kalau kita pakai while, itu tuh based on conditions. Ya, sekarang loopingnya kamu bisa nggak nggak based on conditions. Dia langsung ditentuin loopingnya jalan berapa kali. Ya, pakai yang namanya for loop. Oke, contoh kamu mau ngebikin sebuah username. Kalau your username ya contain forbidden symbol, maka akan dikasih tahu nih, oh ini forbidden symbolnya ada underscore. Ya, jadi nanti kamu bikin dulu sebuah variabel forbidden dan dicek satu-satu ya Excel. Ini forbidden nggak? Ya, nah itu jelas pakai looping ya, karena kita nggak mungkin ngecek satu-satu. Caranya pakai yang namanya for loop. Ya, jadi kamu nggak perlu lagi pakai counter di sini. Oke. Nah, ini yang tadi kita udah lewatin aja ya. Jadi while loop itu based on condition sama counter nggak hitung looping. Ya. Nah, for loop itu kayak gimana? Jadi for loop itu nanti akan kaitannya sama in dan juga range. Ya. Nanti penulisannya kamu tinggal bikin for elemen in nanti apa nih sequence-nya dan tinggal kasih titik dua. Oke. Nah, selama loopingnya berjalan, action apa yang dilakuin? Sama aja kayak while ya. Dia ada indentasi atau ada spasinya. Oke, kayak gitu. Kayak gitu ya. Nah, contoh, kamu pengen merubah tulisan Kitty yang menjadi angka. Oh, berarti nanti kalau huruf K dia jadi 11, I jadi 9, T jadi 20, Y jadi 25. Ya, berarti caranya kamu tinggal bikin aja nih variabel alfabet. Ntar di looping satu-satu ya, Excel. Jadi for symbol and password. Jadi nanti akan diambil satu-satu variabel dari passwordnya. Looping pertama nilai simbolnya apa, Excel? Panas terus benar. Huruf apa? Huruf? Huruf Enggak, enggak. K. Ya, karena apa? Karena kita lihat ini adalah variabel password ya. Jadi looping pertama, simbol itu adalah huruf K. Nah, nanti kamu mencari huruf K di sini. Ada nggak di alfabet huruf K? Ada ya? Ada. Didapetin urutannya 10. Tinggal nanti ekstra tambahin 1. Jadi 11. Nah, ini looping 1. Ya, begitu seterusnya nanti yang I 9, T 20, Y 25. Ya, itu kita menggunakan for loop. Ada pertanyaan dulu nggak? Excel. Hmm, Dilihat dulu ada pertanyaan? enggak, Kak. Nggak ada? Kita lanjut ya. Jadi loopingnya jalan berapa kali? Jadi ya dilihat aja variabel password itu apa. Oh ini, ya udah 5 kali ya kita. Nah yang forbidden tadi gimana berarti ya? Forbidden tadi kamu tinggal bikin aja ya. Suruh input, nanti bikin variabel wrong, lalu nanti tinggal loopingnya variabel loginnya satu-satu. Nah kalau nanti simbolnya itu ada di dalam variabel wrong, kita print forbidden symbol. Nah itu kenapa underscore sama add-nya kita print ya forbidden karena ada emang dilarang. Ya. Jadi intinya ingat, loopingnya itu akan jalan satu-satu ya. Pertama K, nanti simbolnya yang kedua adalah A, ketiga adalah T, dan begitu seterusnya. Oke, nah itu yang pakai string. Sekarang kamu bisa nentuin pakai range. Range kalau di bahasa Indonesia apa? Excel. Jarak. Range itu apa?
jarak. Jarak, ya, jarak atau jangkauan. Ya betul. Jadi nanti kamu tinggal bikin aja, misal mau loopingnya 5 kali, ya udah langsung aja range 5, ya. Kalau misalnya dua angkanya kamu bikin range 5,10 gitu ya. Berarti nanti dari 5 sampai 6, 7 sampai 9, ya. Sama aja kayak string yang sebelumnya, cuman pakai range ya. For I in range berapa angkanya, ya. Misal kamu ngebikin loopingnya 3 kali, ya udah bikin aja for I in range 3. Nanti kamu akan jalan inputnya 3 kali, ya. Ntar kalau udah beres, print recommendation di luar looping ya, gitu. Oke. Nah, sekarang kamu pengen ngebikin grup WhatsApp notif kayak di grup ya, grup WhatsApp notif. Jadi kalau ada berapa nih di grupnya, ada 3. Namanya siapa? Kate. Oke, welcome Kate. Welcome John. Welcome Bes. Berarti kamu looping ini input dulu berapa ya jumlah orangnya. Nanti disimpan dalam variabel amount, ya, dimasukin ke dalam range. Ntar Excel tinggal suruh input namanya ya, dan panggil deh di print. Oke, terakhir group chat created. Dia kan berarti ini dimasukinnya 3 ya, berarti range-nya 3. Ya udah, berarti 1, 2, 3. Mulainya dari 0 ya, kayak string kemarin. That's it. Ada pertanyaan dulu nggak Excel Eh, untuk range? Coba dilihat dulu, terus kalau ada range tadi pertanyaan cuma buat tanyain ya. itu doang. Kenapa? Range tadi cuma buat itu doang. Range itu ngasih tahu jaraknya berapa ya? Apa jangkauannya berapa? Looping kamu mau jalan berapa kali gitu. Ada lagi? Eh, udah. Udah? Boleh Excel share screen lagi ya? Kita coba praktekin. Coba di share screen ulang. Kita klik kembali ya. Klik kembali. Ini. Hmm. Lalu kita buka yang nomor 7 ya. Nah, coba dipilih mana yang tidak error ya. Yakin? Yang ini ya. Nih, kalau ini enggak, karena kan dia ngambil lagi I-nya nih. Nah, yang ini ya. Yang ini juga enggak, harusnya koma. Jadi yang ini. Yang ini kurang in. Yang ini ya, pertama. Satu dong. Kenapa? Enggak. Enggak. Suaranya kecil banget, suaranya agak keras. Biar Kak Daud tidak bertanya kembali, Excel. Kak Daud bertanya terus. Diulang terus.
Dari baca, berarti kita mau bikin loopingnya 3 kali ya. Nih, three musical preferences. Caranya berarti gimana? Ini dihapus aja tanda pagarnya. Hmm, kamu berarti bikin ya tanda pagar yang ini juga dihapus aja. Nah, tinggal bikin for i in range ya. For i, ini titik-titiknya hapus aja. For i in range, ininya jangan lupa. In range, kurungin 3 ya. Ini gak usah ada spasi. Nempel. Tinggal titik 2. Nah, tinggal kamu bikin aja wish-nya sama dengan input yang ini ya. Kamu ketik nih, enter your wish. Input, ketik ini. Ini kasih tanda petik. Nggak usah ada spasinya ya. Nah, terus tinggal kamu print aja di bawahnya. Reference taken into account. Di baris sebaris sejajar baris 2 ya. Kasih spasi dulu printnya. Mm-mm. Reference taken into account. Lalu tinggal yang terakhir ya. Kalau misalnya udah beres loopingnya, apa yang dia bilang? Nih recommendation itu ya. Nih kamu ketik ini. Ketika looping udah beres, print recommendation system configure. Berarti kalau udah beres, spasinya dihapus. Boleh, boleh, boleh. Saya tanda petik dulu ya. Oke, coba dibaca dulu.
Sudah dibaca? Nah, berarti yang perlu dibenerin adalah wait. Ini ya. Pertama, di dalam input harus ada tanda petik. Nih, kasih tanda petik di dalam inputnya. So, kasih tanda petik. Yes, terus eh ini baris 3 ada nggak fungsi rang? Nggak ada ya? Salah nih, rang range ya. Kurang E doang tadi. Terus ujungnya kasih titik 2. Nah, terus yang ini kamu kasih INT ya, baris 4 ya. Baris 4 kasih INT, terus kasih tanda petiknya ya. Yang ini kasih spasi, udah bener ya. Sip, mantap. Mark is not defined. Bentar. Em, oh ini bukan double sama dengan ya, tapi sama dengannya satu aja. Jangan, ini banyak banget. Nanti kamu inputnya 878 kali. Kamu dua aja. Ada pertanyaan dulu nggak? Eh, nggak ada. Udah, lanjut. Nomor 6. Ini yang notif WA tadi ya. Coba. Nah, ini kado drop di layar ya. Seperti penjelasan yang tadi. Oke, berarti kamu bikin dulu loopingnya. Terus habis itu suruh masukin nama dan disapa ya. Udah, gitu doang. Oke. Kemudian macam dua. Oke.
Excel dibuat yang for i-nya langsung di sini. For I in range. Eh, eh, itu kehapus deh kayaknya spasinya. Excel. Ctrl Z aja ya. Ah, boleh. Yes. Sip. Lanjutin di bawahnya ya. Langsung lanjutin di bawahnya. Ini name-nya nggak di dalam tanda petik ya. Excel. Yang baris 4. Name is not defined. Print ini nggak usah ada inputnya, nggak usah, bukan yang di baris 3. Baris 3 kayak gini, baris 4 tadi yang Kak Dut bilang. Hmm, baris 3-nya benerin dulu ya. Nah, nanti 900. Ingat loopingnya nanti 900 kali. Jangan banyak-banyak. Ada pertanyaan dulu. Tadi yang for I in range count buat apa? Papain range count buat apa? Ini buat ngelooping. Jadi kan nanti countnya masukin berapa tadi kamu 2 ya. Nah, kalau kamu masukin 2 ya udah. Berarti nanti loopingnya akan jalan 2 kali. Jadi inputnya tadi kamu 2 kali kan? Nah, dari situ Tapi ya. situ nggak ada duanya kan? Apa? Nggak ada duanya. Coba tutup buku tugasnya. Ini 2 nih, kamu masukin. Dia jalan berapa kali? Satu, 2. Ada lagi? Nggak, Kak.
Ada pertanyaan dulu ya, Sam? Enggak. Kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ke sesi 2. Create share screen. Nah, jadi kita akan bahas yang namanya nested constructs. Apa itu nested constructs? Oh, Nah, jadi yang namanya nested constructs ini, nanti kamu akan masukin kayak ini ya, eh, akun gitu. Kamu punya IG atau Facebook nggak? Punya sosmed nggak kamu, Excel? banyak Punya apa? eh, Punya apa? Instagram, Punya sosmed apa, Excel? Instagram, Apa? Instagram, Instagram. Instagram. Nah, jadi kalau misalnya Instagram, kamu nanti disuruh masukin username-nya nih. Passwordnya berapa, ntar kalau udah 3 kali nggak bisa ya. Nah, ini dilihat. Oh, ini dia udah berhasil pada percobaan kedua kali. Akun dan passwordnya udah benar. Nah, jadi kamu tinggal looping 3 kali ya. Ntar suruh input akun dan passwordnya. Nanti kalau akun dan passwordnya benar, kasih tahu dia masukinnya ke berapa. Ya. Nah, tapi saat dijalankan kok masih disuruh input, padahal udah benar ya. Nah, pakai yang namanya break. Jadi biar looping kamu berhenti. Ya, kalau udah memenuhi kondisinya. Ya, meskipun belum beres 3 kali, ntar udah berhenti program. Ya, gitu. Nah, sekarang kamu mau ngebikin ini ya, tebak-tebakan game. Jadi, kamu nanti disuruh masukin, nih, layarnya kayak gini ya. Enter guess the number. Jadi, kalau kamu nanti akan masukin game, disuruh nih, nebak angkanya berapa. Kalau 5 benar jawabannya dapat konser tiket. Ya, berarti kamu suruh input dulu, mau main game atau mau off. Ya, selama yang dimasukin bukan off, kalau masukin ya game, kamu bikin looping game tebak-tebakan. Ya, kalau jawabannya 5 dapat konser. Lalu nanti di akhir kasih input lagi. Ya, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu? Axel? Enggak, Kak. Nggak ada? Kalau nggak ada boleh share screen ya, Axel? Screen, kita coba praktekin. Nah, kamu klik ini aja yang putih. Yang ini ya. Nah, kamu coba lihat. Di sini kan kamu punya teks algo. Ya, teks algo. Berarti kan huruf pertama A. Nah, kalau huruf pertama A dapat apa? Bintang, udah benar. Huruf kedua L ya, di looping. Huruf L, udah benar bintang. Hmm. L-nya mana? L-nya berarti di print ini aja. Udah benar. Kalau G, udah benar. Udah boleh dijawab. Lanjut.
Udah? Udah dibaca? Lagi Kak. Lagi, oke. Sudah dibaca? Udah. Ya, nah berarti pertama nih dia bukan put ya, tapi input. Jadi ganti dulu jadi input. Nih ya, yang ini. Terus ini kasih spasinya. Ya, so, kasih spasi, dia sejajar di sini ya. Dari if. Lagi. Sejajar di sini. Nah, oke. Ini kasih tanda petik. Happy-nya kasih tanda petik ya. Nih, ini kasih tanda petik. Excel. Oke, terus ini tinggal kasih spasi ya. Excel. Ini baris 6 kasih spasi. Enggak. Itu udah bener. Nah, baris 6 ya. Ini spasinya di sini. Tab. Heeh. Oke, baris 7,2 ujungnya. Heeh, benar. Sip. Ini tinggal kasih tanda petik ya. Udah beres. Sip, udah bisa checklist. Berarti input. Oh, ini sama dengannya kurang satu ya. Masih berarti eh, baris 5. Oh iya, ini sama dengannya juga ya. Sama dengannya kurang satu. Baris 5. Kalau itu kan harus dua. Boleh checklist? Nah, bukan. Kalau mau berhenti, kamu langsung ketik off di sini. Off, diketik off. Nah, ya. Ada pertanyaan dulu? Coba dilihat codingannya, terus ada pertanyaan nggak?
Kalau nggak ada lanjut ya, nomor 4. Nomor 4 baca dulu. Berarti dia mau tebak-tebakan ya. Dan di inputnya itu harus pivot. Nah, caranya gimana? Caranya, ini kamu hapus aja spasinya ya. Tanda pagarnya. Nanti kamu tinggal bikin untuk kelanjutannya di bawah. Kayak gini ya, ada drop di layar. Nah, jadi kalau yang di inputnya itu benar, pivot, nanti di print congratulations. Dan di break. Ya, boleh dibuat Excel. Itu ada spasinya. Ini dihapus dulu tanda pagarnya Excel. Terus ini kasih spasi ya. Baris 2. Nih, sip. Ingat E-nya kapital, tanda petik jangan lupa. E-nya kapital ya, diganti. Terus tinggal double sama dengan. Kontra ya, bukan intra ya. Sip, udah bisa di checklist Excel. Nah,
Tulations ada S-nya. Excel. Di stop dulu. Sip. Oke, ada pertanyaan dulu Excel. Itu yang break buat apa? Berapa? Yang break. Apa pertanyaannya Excel? Boleh diulangin lagi? Yang break. Apa? Yang break. Enggak kedengeran. Apa? Excel ngomongnya keras terus pelan-pelan coba ya. Yang break. Yang break, kenapa yang break? Buat apa? Kenapa? Buat apa? Buat apa? Yang break itu coba kamu tutup. Kamu checklist, Viva masukin. Kapital ya. Nah ini kalau kamu hapus breaknya coba. Ini langsung berhenti ya. Coba kamu breaknya hapus. Checklist ulang. Yang benar. Nah tuh, udah benar tapi kamu tetap disuruh input ya. Itu gunanya break ya. Oke, boleh checklist. Udah beres. Sip. Oke, that's it. Axel, ada pertanyaan dulu nggak kamu? Enggak, Kak. Ada pertanyaan dulu? Enggak. Kamu punya pertanyaan dulu, Axel? Enggak, Kak, enggak. Nggak ada? Kalau nggak ada, oke. Kita tetap aja ya, Axel. Kelasnya. So, jadi hari ini kamu udah belajar yang namanya nested construct ya. Kamu udah belajar gimana caranya ngebikin while, terus ada if di dalamnya ya. While, if, for, macam-macam ya. Nah, itu nanti kita akan coba bikin project ya. Di pertemuan berikutnya. Projectnya chatbot. Oke? Dari Axel ada pertanyaan dulu sebelum ditutup kelasnya? Enggak ada. Nggak ada. Jadi diingat ya, ada while sama ada for buat looping. Terus if juga ada tiga. Ya, ada if, elif, sama else. That's it, Excel. Kalau nggak ada pertanyaan, kelas pagi ini kita tutup and dadah, Excel. Selamat pagi.